karena usia dan usia saya paling muda dari antara semua musuh yang ada di sini, maka saya diminta untuk berkhotbah pada hari ini. Selamat siang semua. Salam sehat. Salam sukacita penuh berkat. Ada seorang romo yang pernah curhat. Ada umat yang minta dia untuk bisa, lalu catatannya, Romo kalau khotbah mungkin saya lucu-lucu ya. Jadi cari pastor yang bisa lucu. Ini tantangan untuk Pak Rustuk supaya calon imam juga ada yang lucu-lucu. Tapi jangan harap khotbah ini sebentar ada yang lucu. Kalau Paus Fransiskus katakan pemilih para imam itu idealnya 7 sampai 8 menit. Dia tidak menyebut cuma menit untuk khotbah Pak Rustuk. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tidak ada batas. Nah, suatu kali ada seorang uskup yang berkhotbah, katakanlah saya saja. Lalu dia sampaikan kepada umat, ada 3 jenis khotbah menurut lamanya, dan ada harga setiap khotbah menurut lamanya. Khotbah 30 menit harganya 20.000. Khotbah 20 menit harganya 50.000. Khotbah 5 menit harganya 100.000. Hampir semua bayar 100.000. Jadi maunya yang singkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Minggu biasa, tetapi dalam liturgi adalah pesta pemberkatan Basilika Lateran. Satu perayaan yang mungkin tidak biasa dalam kalender gereja, karena perayaan ini tidak untuk memperingati satu peristiwa, juga tidak memperingati seseorang, katakanlah Maria dan sebagainya, tetapi sebuah bangunan Basilika Lateran di Roma. Ketika Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, bertobat dan mengumumkan Edikt Milano pada tahun 3013, perjanjian antara Kekaisaran Romawi Barat dan Timur untuk toleransi sesudah masa-masa sulit umat Kristen pada waktu itu, ia kemudian memusatkan perhatiannya pada pembangunan gereja-gereja yang indah. Kalau sebut gereja indah, ini juga gereja indah. Bentuknya seperti kapal, di dalamnya ada skoci-skoci. Jadi kalau di kapal benaran, skocinya ada di luar. Tapi tidak mungkin Pak ada di luar, gitu ya. Ini seumpama saja. Basilika ini adalah yang tertua di antara 4 basilika utama di Roma dan menjadi yang disebut rumah resmi Paus, tahta uskup Roma. Banyak orang mengira Basilika Santo Petrus adalah gereja Paus, tetapi sesungguhnya Basilika Lateranlah yang merupakan gereja Paus, simbol persatuan seluruh gereja di dunia. Itulah sebabnya dia disebut Mater et Caput Omnium Ecclesiae, induk dan kepala semua gereja di dunia. Namun perayaan ini tidak dimaksudkan untuk memuja arsitektur dari bangunan Basilika Lateran. Gereja ini mengingatkan kita bahwa bangunan itu hanyalah lambang dari realitas rohani spiritual yang lebih dalam. Dan realitas itu adalah tentang umat Allah sendiri sebagai bait Allah yang hidup, tempat Allah berdiam dan berkarya. Karena itu kita diajak untuk merenungkan peristiwa hari ini dalam 3 dimensi berikut ini. Dimensi yang pertama berkaitan dengan keberadaan, untuk merenungkan gereja sebagai sunnah kehidupan. Bacaan pertama, saudara-saudara terkasih, berbicara tentang nubuat Yehezkiel. Yehezkiel adalah Nabi Israel pada fase akhir masa pembuangan, kira-kira pada tahun 393 sampai dengan tahun 371 sebelum Masehi.
Pembuangan sendiri merujuk pada pembuangan Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi, di mana kerajaan utara Israel ditaklukkan oleh Asyur, dan pembuangan ke Babilonia mulai pada tahun 397 sebelum Masehi, di mana penduduk kerajaan Yehuda diasingkan ke Babilonia oleh Nebukadnezar kedua. Dalam penglihatan Nabi Yeskiel, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, air mengalir keluar dari bait Allah dan menghidupkan segala sesuatu yang disentuhnya.